Selamat pagi, good morning. Selamat bertemu kembali untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang a report, tapi kalau dulu kita belajar tentang writing a report, ini nanti kita akan melanjutkan tentang how to present a report. Today we are going to study about how to present a report. Untuk di awal kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari dulu. Writing report, ini ada beberapa gambaran yang akan kita pelajari nanti. Ini nanti ada kaitannya dengan pronunciation center, itu yang di bawah. Contraction itu artinya singkatan. I will menjadi I'll. Jadi ketika kita akan menyampaikan presentasi sebuah laporan, biasanya kita akan mengatakan I'll dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini sebagai gambaran kedua, interlude itu artinya selingan. Making strong introduction. Jadi di awal waktu akan menyampaikan presentasi, kita harus membuat kalimat awal yang menguatkan untuk apa yang akan kita sampaikan di dalam presentasi. Interlude kedua, selingan kedua nanti yang akan kita pelajari, yaitu presenting report, menyampaikan laporan secara lisan. Dan yang kaitannya dengan tata bahasa atau grammar, namanya essential grammar yang akan kita pelajari, nanti kaitannya dengan adverb, sequence adverb, berarti urutan adverb yang akan dipakai dalam menyampaikan presentasi. Biasanya ada kata penghubung. Kemudian yang berikutnya, interlude ketiga, itu nanti kita akan belajar tentang perbedaan antara written and spoken language. Jadi kalau dulu kita belajar writing report, itu kaitannya dengan menulis sebuah laporan secara tertulis. Spoken language itu kita menyampaikan laporan dalam bahasa lisan di depan orang banyak. Kemudian untuk yang pertama, penggunaan I'll is one common contraction that stand for I will. I'll adalah singkatan umum kepanjangan dari I will. When we pronounce, ketika kita mengucapkan I'll, nanti kita akan membuka mulut dan kemudian memindahkan smile sedikit. I'll, ada kata yang agak panjang I dan L dan seterusnya. Jadi mungkin agak terlalu sulit untuk singkatan I will menjadi I'll. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari di sebelah kanan. Misalnya I will menjadi I'll, you will menjadi you will, he will you'll, she will she'll, it will it'll, we will dan seterusnya. You will, they will, they'll. Ini untuk singkatan. Kemudian untuk yang pertama kali kita sampaikan ketika akan mempresentasikan sebuah laporan, kita harus membuat suatu pendahuluan, atau di awal itu kita harus menyampaikan sesuatu dengan jelas. Making strong introduction. Problem and solution. Establish a problem that your audience have and then establish your solution to that problem. Artinya kita nanti akan menyampaikan masalah apa yang akan kita sampaikan kepada audiens, kemudian mencari solusi dari masalah yang kita sampaikan apa. Nanti ada di dalam kesimpulan. Untuk yang berikutnya, interesting fact or surprising statistic. Yang kita sampaikan nanti kaitannya dengan fakta atau mungkin dengan statistik. Fact or statistik. Kemudian yang berikutnya, short stories. Artinya stories atau cerita atau yang kita sampaikan itu dalam bentuk yang tidak terlalu panjang,
Jadi ceritanya hanya pendek. Ini berkaitan dengan topik. Di connecting to your topic, cerita yang kaitannya dengan topik yang disampaikan di depan banyak orang, yang berkaitan dengan laporan yang kita sampaikan. Kemudian apa yang harus kita persiapkan sebelum menyampaikan sebuah laporan? Presenting report, side posting. Side posting artinya petunjuk arah. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu harus ada petunjuknya, kira-kira apa yang kita sampaikan. Jadi ada namanya use appropriate keywords, kata kunci yang cocok untuk petunjuk arah dalam mempresentasikan sesuatu. Artinya materi yang kita sampaikan supaya tidak sampai keluar dari tema atau topik yang kita berikan ke khalayak. Kemudian presentasi, ketika mempresentasikan sebuah laporan itu ada 3 hal yang bisa kita berikan: introduction, pendahuluan; body itu isi; conclusion itu kesimpulan. Oke, hampir sama kalau di bahasa Indonesia. Introduction-nya itu biasanya kan salam, kemudian saya akan menyampaikan, dan seterusnya I will, dan seterusnya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan menggunakan kata I will. Body itu isinya, materi yang kita laporkan itu apa. Conclusion kalau sudah, kesimpulannya gimana. Kemudian yang berikutnya, dealing with problems. Pay attention to the common problem you have. Kita harus memperhatikan masalah yang akan kita sampaikan. Untuk yang ketiga. Kemudian berapa tata bahasa atau grammar yang penting, essential grammar. Misalnya sequence adverb. Adverb itu kata keterangan, sequence itu artinya urutan, berurutan. Artinya ketika kita menyampaikan laporan, menyatakan sesuatu, biasanya ada kalimat yang diikuti oleh beberapa kata untuk menghubungkan kalimat satu dan ke berikutnya. Misalnya first, misalnya yang pertama, describing the new policies, misalnya mendeskripsikan tentang kebijakan baru. First, misalnya pertama, I will start by outlining the policies. Pertama, saya akan memulai dengan garis besar tentang kebijakan. Ini misalnya kalau kita menyampaikan sebuah laporan kaitannya dengan kebijakan suatu lembaga atau yang lain. And then I will go on the highlight. Then itu juga untuk penghubung kalimat berikutnya. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi yang lebih untuk berikutnya. Misalnya ini and your working habit, yang kaitannya dengan kebiasaan dalam bekerja. Ini karena kebijakan, kemudian kaitannya kebijakan, kemudian berikutnya kebiasaan dalam bekerja. Finally itu biasanya di kalimat atau pernyataan terakhir setelah kita akan menutup sebuah laporan. Finally, akhirnya I will discuss briefly why we feel Saya ulang, I will discuss briefly why we feel these new policies are necessary and beneficial for us all. Akhirnya saya akan mendiskusikan dengan singkat atau membuat kesimpulan secara singkat mengapa kita berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan baru itu penting, perlu, necessary, dan beneficial for us, dan menguntungkan untuk kita semua. Ini contoh mendeskripsikan kebijakan tertentu. Dia ada pertama kaitannya dengan sequence adverb, kata keterangan yang digunakan menggunakan first, kemudian untuk kalimat penghubung berikutnya then, kemudian misalnya kata penghubung terakhir biasanya finally. Untuk yang ke sebelah kanan, form itu bentuk. First, frequently used for an action that happen. Ini sebenarnya keterangan yang sudah sampaikan tadi. Pertama, seringkali digunakan untuk kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan lainnya.
Itu biasanya pertama digunakan waktu akan menyampaikan sesuatu, atau mungkin sudah menyampaikan kita menyebut pertama dan seterusnya. We can also use first at the end of the sentence. Kita kadang juga bisa menggunakan first itu di akhir kalimat. Artinya kalau di akhir kalimat itu dulu. Misalnya kalau saya ganti sebelah kiri, saya akan memulai, I will start by outlining the policies first. Artinya saya akan memulai dengan garis besar tentang kebijakan dulu. Berarti di akhir kalimat bisa dipakai kata first. Next, berikutnya, digunakan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang terjadi setelah itu, atau segera setelah kejadian pertama kemudian mengikuti kejadian berikutnya. Another action, menggunakan kata next, artinya kejadian berikutnya. Kemudian then, untuk mendeskripsikan, to describe an action that happen after another action. Then itu mendeskripsikan, menjelaskan tentang kegiatan yang terjadi setelah kegiatan lain disampaikan. Ini yang kita namakan sebagai sequence adverb. Sequence adverb yang terakhir menggunakan kata finally, akhirnya. Ini menunjukkan to show the action that happen at the end. Finally menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang terjadi itu sudah selesai atau sudah berakhir, in the end. Kemudian untuk perbedaan, untuk interlude yang ketiga, perbedaan antara written and spoken language. Written language atau bahasa tulis. Written language is the representation of spoken language by means of a writing system such as grammar, punctuation, and diction. Bahasa secara tertulis itu biasanya mewakili apa yang kita tulis dengan menggunakan tata bahasa yang betul, grammar, menggunakan tanda baca yang betul, serta menggunakan jeda yang betul, ada titik, koma, dan seterusnya, tanda tanya, tanda seru, itu kita pakai di dalam bahasa tulis, written language. Written language use long sentence. Bahasa tulis biasanya menggunakan kalimat panjang, long sentences. Complex vocabulary, tata bahasanya, kosakata itu biasanya lebih kompleks. Kompleks argumen, argumennya juga bisa lebih terinci, lebih jelas, lebih banyak. Impersonal style, jadi ini umum, jadi bukan secara pribadi tapi secara umum. Kalau personal itu secara pribadi, kalau impersonal style itu gaya tulisan, itu dipakai untuk umum, dipakai aturan umum, misalnya tata bahasa, jeda dalam kalimat, diction, dan seterusnya, itu sudah harus menganut atau mengikuti aturan umum. Ini untuk yang written language. Kemudian untuk spoken language atau bahasa lisan. Spoken language is language produced in its spontaneous form. Spoken language atau bahasa lisan biasanya kan dihasilkan dalam bentuk spontan. Jadi dalam bentuk spontan oleh seorang yang menyampaikan, ini kaitannya dengan laporan misalnya di depan banyak orang secara pribadi sesuai dengan konteks. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita ucapkan biasanya secara spontan. Ini nanti bersifat pribadi. Spoken language uses shorter sentences, simpler vocabulary, simpler argument, and personal style. Ini yang dimaksudkan dengan bahasa lisan, dengan menggunakan bahasa lisan. Kita sampaikan laporan dengan mempresentasikan sesuatu di depan. Kalau mempresentasikan sebuah laporan, kalimatnya itu lebih pendek, shorter,
simpler lebih sederhana kosakatanya, simpler argumennya juga nggak terlalu kompleks. Personal style, jadi gaya itu gaya pribadi masing-masing, jadi bukan menurut aturan banyak orang. Biasanya orang punya style atau gaya dalam menyampaikan itu satu dengan yang lain akan tidak sama atau berbeda. Saya kira sampai di sini dulu yang kaitannya dengan bagaimana menyampaikan laporan secara lisan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Kalaupun mungkin ada yang masih belum jelas, kalian bisa mencari sumber lain yang lebih mungkin lebih jelas kaitannya dengan menyampaikan laporan. Kalau mungkin di dalam bahasa Indonesia sudah terbiasa kalian membuat laporan secara tulis maupun mungkin laporan disampaikan di depan teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga tetap sehat, stay at home, keep healthy. Thank you for watching and see you.